Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Alna dengan nomor stambok F2020011135. Saya akan menjelaskan tentang plant tissue atau jaringan tumbuhan. Pengertian jaringan tumbuhan adalah jaringan tumbuhan adalah sekumpulan sel-sel tumbuhan yang mempunyai bentuk, asal, fungsi, dan struktur yang sama. Sel tumbuhan yang terdiferensiasi akan membentuk jaringan sesuai dengan bentuk dan fungsinya. Sama-sama kita ketahui bahwa unit terkecil dalam makhluk hidup adalah sel. Sel-sel yang memiliki fungsi yang sama berkumpul atau membentuk jaringan sebagai dua jenis makhluk hidup yang berbeda. Susunan tumbuhan hingga jaringan pada hewan, tumbuhan pun tentu saja tidak sama. Jaringan tumbuhan dibagi menjadi 5 untuk menjalankan fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama, jaringan meristem. Yang kedua, jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Saya pertama akan menjelaskan tentang jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan tumbuhan yang masih muda dan belum terdiferensiasi, sehingga mampu melakukan pembelahan berdasarkan letaknya. Jaringan meristem dibagi menjadi 3, yaitu jaringan meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Jaringan selanjutnya adalah jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan yang berfungsi sebagai pelindung jaringan yang terdapat di bawahnya. Karena itu, jaringan epidermis berada pada permukaan atas dan permukaan bawah daun. Selain untuk melindungi jaringan di bawahnya, jaringan epidermis juga berperan untuk membatasi transpirasi atau penguapan air dan perubahan temperatur. Ciri-ciri dari jaringan epidermis adalah ia terdiri dari satu lapis sel tunggal, bentuk, ukuran, dan susunannya beragam. Ia juga tidak memiliki klorofil, dinding sel bagian luarnya mengalami penebalan sedangkan dinding sel bagian dalamnya lebih tipis. Jaringan selanjutnya adalah jaringan parenkim. Jaringan ini disebut juga sebagai jaringan dasar karena dimiliki oleh semua tumbuhan. Sebagian besar tubuh tumbuhan juga terdiri dari jaringan ini. Jaringan parenkim dapat ditemukan di akar, batang, daun, hingga xilem dan floem. Ketika suatu bagian pada organ mengalami kerusakan, jaringan parenkimlah yang akan menggantinya dengan jaringan baru. Secara umum, sel-sel dalam jaringan parenkim berperan dalam proses fotosintesis, sekresi, respirasi, hingga penyimpan cadangan makanan serta air. Jaringan selanjutnya adalah jaringan penyokong. Pada tumbuhan dibagi menjadi 2, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim sendiri adalah jaringan penguat pada tumbuhan. Sudut dinding sel dari selulosanya lebih tebal dibandingkan jaringan lain. Kolenkim tidak memiliki protoplas dan dinding sekunder, tapi dinding primernya mengalami penebalan. Fungsi dari jaringan ini adalah sebagai penopang bagi organ-organ mudah. Sementara itu, jaringan sklerenkim adalah jaringan penyokong yang terdapat pada bagian tumbuhan
yang sudah dewasa atau tua. Jaringan sklerenkim dibagi menjadi dua berdasarkan bentuknya, yaitu fiber dan sklereid. Jaringan selanjutnya adalah jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut berfungsi untuk mengangkat hasil makanan dan zat-zat sejenis ke seluruh tubuh tumbuhan. Jaringan pengangkut dibagi menjadi dua, yaitu xilem dan phloem. Xilem yang disebut juga sebagai pembuluh kayu adalah jaringan pengangkut pada tumbuhan yang membawa air dan garam mineral dari akar ke bagian tumbuhan lainnya. Air dan garam yang akan digunakan dalam proses fotosintesis juga dibawa oleh xilem menuju daun. Sementara itu, phloem atau pembuluh tapis adalah jaringan tumbuhan yang mengangkut hasil fotosintetis berupa karbohidrat ke seluruh bagian tumbuhan. Itulah tadi penjelasan saya tentang jaringan tumbuhan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.